Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Febrianto Payungallo di video ketiga ini dengan tema ketahanan pangan di masa pandemi 19. Untuk selanjutnya, saksikan video-video berikut ini. Pandemi COVID-19 yang sekarang ini melanda Indonesia sejak bulan Maret mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyokong kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya pada masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini, ketahanan pangan menjadi suatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik Kementerian Pertanian, stok pangan nasional diprediksi akan mengalami surplus sehingga bulan Juli 2020. Namun hal ini bukan berarti bahwa Indonesia serta merta terbebas dari ancaman krisis pangan yang bisa terjadi di masa mendatang. Ditambah lagi masa pandemi COVID-19 yang belum pasti akan berakhir pada kapan, memiliki dampak yang sangat terasa di bidang pertanian. Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci yang penting, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata, serta akses penduduk terhadap pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Sarana untuk melakukan distribusi pangan menjadi terbatas sehingga kurangnya produktivitas pangan. Selain itu, dengan pola hidup masyarakat yang berubah, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan harga-harga pada produk pangan. Salah satunya yaitu nyata dapat dilihat adalah ketika kebanyakan restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menurun. Akhirnya, bahan pangan yang sudah terlanjur diproduksi dalam jumlah besar mengalami penurunan nilai jual. Banyaknya UKM yang akhirnya harus gulung tikar di tengah situasi pandemi, serta banyaknya pekerja yang dirumahkan juga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, di mana daya beli yang dimiliki masyarakat pun menurun. Wabah virus corona berdampak pada harga ikan yang turun drastis hingga 50%. Penurunan harga ikan dikarenakan adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah, sehingga menyebabkan pembeli ikan berkurang atau menurun. Di desa Singgagembara hanya memiliki satu penjual ikan laut, sehingga warga desa Singgagembara harus keluar untuk membeli ikan di pasar seperti di pasar Teluk Lingga dan di pasar induk yang memiliki lebih banyak ikan. Sehingga masyarakat bisa memilih ikan yang disukai dan harga di pasar lebih murah dibandingkan
dengan di warung atau toko. Baik, kali ini saya akan mewawancarai seorang ibu yang bernama Fani yang merupakan satu-satunya pedagang ikan laut di Desa Singagembara di Jalan Patimura di depan Gang Merpati, Kecamatan Sangatta Utara, Kalimantan Timur. Selamat pagi, dan perkenalkan nama saya Putrianto dari sekitar Bukit Timur yang melakukan KKN di Desa Singagembara, dan saya mau wawancara di toko ini. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Nama ibu siapa? Kali Sudah berapa lama ibu berjualan? 2 tahun lebih. Biasanya penghasilan ibu berapa Nggak tergantung. yang selama pandemi ini bu? Ada yang kadang itu ada yang bisa dapat 3, ada yang kurang. Pokoknya enggak ini. Dan itu Itu. Kalau boleh saya tahu, ikan apa yang paling mahal di sini? Ikan layang. Ikan layang. Terus yang paling murah? Ikan teri. Ikan teri. Ini apa ikan itu mahal? Apa kebutuhan di pasar? Ikan itu yang sering mahal. Terus dari mana beli ikan di RT? Biasanya dari pasar. Pasar aja sih. Adakah kendala ibu menjual ikan? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Selama pandemi ini, apakah pembelinya juga berkurang? Kadang kalau ada acara beli, kadang ramai. Kayak gitu-gitu. Apakah ada pekerjaan lain? Nggak ada. Saya kasih ya. Oh. Dari hasil wawancara di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini karena adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah, sehingga pendapatan penjual ikan sangat menurun. Saran atau solusi yang saya bisa berikan yaitu meningkatkan produktivitas ikan dengan pengelolaan pemeliharaan ikan lebih baik lagi. Terus yang kedua, pemasaran ikan lebih aktif di media sosial. Terus yang ketiga, ikan yang diolah menjadi
diolah menjadi bahan makanan siap saji. Sekian.